Shalom, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 4. Nah, seperti biasa sebelum beraktivitas kita harus berdoa agar kegiatan kita diberkati dan kita boleh berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik kepada kami. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kegembiraan Tuhan boleh kami nikmati sepanjang hidup kami. Seperti saat ini kami akan belajar, Tuhan berkatilah kami. Berkati juga teman-teman, guru-guru, dan orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita hari ini adalah tujuan pemeliharaan Allah. Ya. Dengan tujuan belajarnya, nanti kalian harus bisa menjelaskan bentuk pemeliharaan Tuhan kepada tokoh Alkitab, kemudian menjelaskan bagaimana tokoh Alkitab bisa mendapat pemeliharaan Allah. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan Allah memelihara kehidupan manusia. Itu tujuan belajar kita. Kita masuk dalam materi ya. Nah, Allah memelihara manusia. Pemeliharaan Allah itu ada dua. Ada secara umum yang berlaku untuk alam semesta ya. Seperti Allah menciptakan makanan dan minuman, ya tumbuhan, hewan itu ya. Kemudian Tuhan menciptakan alam yang indah sehingga kita disegarkan. Belum lagi hangatnya sinar matahari, sejuknya air. Nah, itu berlaku kepada semua ciptaan Tuhan ya. Kepada manusia dan juga kepada tumbuhan dan hewan-hewan. Nah, ada yang secara khusus, pemeliharaan Allah secara khusus. Nah, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti kita adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya kita mendapatkan pemeliharaan khusus dari Tuhan. Nah, terus kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan. Iman kita menjadi teguh itu karena Tuhan. Kemudian kita bahkan mendapatkan karunia roh yang berbeda-beda kepada anak-anak Tuhan. Nah, semuanya itu punya tujuan. Jadi, tujuan pemeliharaan Allah adalah menyampaikan kasih-Nya. Jadi ya, tujuan pemeliharaan Allah yang pertama, menyampaikan kasih-Nya kepada manusia. Nah, Allah yang penuh kasih itu ingin manusia menikmati kasih-Nya. Ya, jadi kasih Allah yaitu menyelamatkan kita, menolong kita untuk melakukan kebenaran. Karena Allah tidak ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah penolong, roh penolong ya. Roh Kudus itu roh penolong, roh pembebas, roh penghibur. Itu adalah Allah sendiri. Nah, Roh Kudus inilah yang mengingatkan kita akan kebenaran. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita belajar kebenaran. Kita mengenal Tuhan, itu adalah kebenaran. Kemudian saat kita sedih, Roh Kudus menghibur. Saat kita membaca firman, Roh Kudus menolong kita agar kita bisa mengerti. Nah, itu adalah tujuan pemeliharaan Allah. Dalam
Mazmur 37 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat, Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, ya, sehingga dalam setiap detik hidup kita perlu minta pertolongan dan tuntunan Roh Kudus agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, sekarang tujuan pemeliharaan Allah yang kedua adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Ya. Ingat, di alam raya sana, di luar angkasa, tata surya itu tetap berada pada tempatnya dan berfungsi seperti saat diciptakan. Matahari tetap, bulan tetap, bintang tetap, planet-planet lain itu berputar mengelilingi matahari, tetap tidak bertabrak-tabrakan. Itu semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya punya fungsi, ya, sehingga perputaran planet-planet itu, bumi, bulan, dan itu mengedari matahari, itu menciptakan musim, cuaca, sehingga semuanya menjadi semuanya untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, Tuhan Allah lah yang mempertahankan keteraturan itu. Dan semuanya seharusnya berfungsi seperti sedia kala. Nah, yang ketiga, tujuan pemeliharaan Allah yaitu memenuhi janji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai 17, Allah berjanji untuk memelihara kehidupan di bumi secara terus-menerus. Ya, dia berjanji kepada Musa, lalu bangsa Israel boleh tetap terus ada sampai saat ini. Kemudian kepada Nuh, contohnya ya, Nuh diselamatkan dari air bah. Dan Tuhan berjanji dengan cara untuk mengingatkan janjinya itu Tuhan membuat pelangi. Nah, itu adalah janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Kalau yang ada sekarang itu air banjir biasa, ya, bukan air bah. Air bah itu menutupi semua, sampai gunung-gunung semua ditutup. Sampai tidak ada yang selamat, tidak ada yang hidup, hanya 8 orang saja. Ya, nah, kalau yang sekarang itu hanya banjir-banjir kecil. Jadi janji Tuhan itu tergenapi, ya. Itulah tujuan pemeliharaan Tuhan. Jadi ada 3, ya, tujuan pemeliharaan Tuhan tadi kan. Nah, sekarang tindakan orang yang sudah dipelihara Tuhan. Tentu saja kita harus rendah hati, ya, mengakui keberadaan Tuhan dengan datang menyembah Tuhan. Itu namanya rendah hati. Kalau tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan Yesus, itu namanya manusia yang sombong. Kemudian yang kedua, tindakan orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan, yaitu taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Lakukan itu dengan taat, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kesimpulannya, pemeliharaan Allah itu sempurna. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Allah itu setia sampai kapanpun, secara khusus kepada kita, orang-orang pilihannya. Dan ia memberikan Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, agar manusia dekat dengan Tuhan, untuk menikmati kasih Tuhan. Oke, tugas belajar yaitu baca kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 28, lalu kalian buat rangkumannya.
Yang perlu di dalam tulisanmu itu yaitu bagaimana cara Tuhan memelihara tokoh yang ada di dalam Kejadian 45 ayat 1-8 itu. Kemudian bagaimana caranya bisa mendapat pemeliharaan Tuhan. Dan apa tujuan pemeliharaan Tuhan itu kepada tokoh itu ya. Nah, dari situ kita belajar bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan, maka pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar. Tuhan memberkati, tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Tetap gembira, tetap berdoa. Dan ingat, baca Alkitabnya. Lalu lakukan perintah Tuhan itu setiap hari ya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu.